Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menunjukkan jalan kepada kami untuk kami boleh memperoleh keselamatan. Engkau bukan hanya menunjuk jalan, tapi Engkaulah jalan itu. Dan kami memilih jalan yang benar. Kami bersyukur, berkati kami ketika kami mengiring-Mu, supaya kami menjadi orang yang tetap setia kepadamu. Kami percaya mahkota kebenaran menanti kami. Bapa yang baik, pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Prioritas mengikut Tuhan. Banyak orang mengikut Tuhan dengan tujuan-tujuan tertentu. Lalu mereka memiliki motivasi-motivasi juga yang berbeda-beda. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26, Yesus berkata demikian. Yesus menjawab mereka, orang-orang yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus katakan kepada orang-orang yang mengikutinya pada zaman itu. Karena zaman Yesus banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka mengikutinya berbondong-bondong, beramai-ramai. Lalu mereka mengikut Tuhan juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin memperoleh mujizat, ada yang ingin supaya kenyang, karena Tuhan membuat mujizat. 2 ikan dan 5 roti, 5.000 orang makan sampai kenyang. Lalu ada orang juga mengikut Tuhan karena posisi, karena kekuasaan, dan karena tujuan-tujuan yang lain. Lalu Tuhan tahu motivasi mereka ketika mereka mengikutinya kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dan dalam Nats hari ini itu adalah satu peristiwa tentang roti hidup. Kalau orang-orang yang mengikut Tuhan tidak memiliki motivasi yang benar, suatu hari mereka akan kecewa. Orang-orang yang mengikut Tuhan dengan memiliki tujuan tersendiri, suatu hari mereka juga akan tinggalkan Tuhan. Jadi ini menjadi satu peringatan buat kita. Kita harus tetap waspada. Seiringnya proses kehidupan, seiringnya berjalannya dengan waktu, kita harus mau dimurnikan. Apakah tujuan kita mengikut Tuhan? Ketika kita dimurnikan, sehingga kita memiliki tujuan yang jelas. Kalau kita mengikut Tuhan karena ada sesuatu dan menginginkan sesuatu, lalu sesuatu yang kita inginkan itu tidak tercapai, tidak tergenapi, tidak terpenuhi, maka tidak akan lama orang akan tinggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ada orang Kristen dari kecil sudah Kristen, dia terus berdoa, meminta sesuatu. Rupanya doa dia tidak terkabulkan sampai dia besar, sampai dia sudah mulai dewasa. Lalu di tengah-tengah keputusasaannya itulah dia merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doanya. Lalu dia tinggalkan Tuhan. Yang kedua, banyak orang mengikut Tuhan dengan tujuan tertentu, bersungut-sungut atas apa yang terjadi, tidak pernah bersyukur atas semua hal yang Tuhan lakukan. Ada juga orang yang mengikut Tuhan
karena memiliki satu keinginan, cita-cita. Lalu dia banding-bandingkan dengan hal-hal yang lain. Inilah yang perlu kita waspadai. Lalu apa sih yang menjadi prioritas kita ketika kita menjadi pengikut Kristus? Apa yang menjadi tujuan utama kita ketika kita mengikut Tuhan? Dan tujuan utama inilah ketika mengikut Tuhan, kita harus mengikut dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mendapatkan sesuatu, tapi kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena Dialah jalan keselamatan. Dan Yesuslah satu-satunya jalan untuk menuju kepada hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus juga satu-satunya jalan untuk kita bisa masuk surga. Tidak ada jalan yang lain. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya Tuhan yang sudah menegur orang-orang zamannya ketika mengikut Tuhan karena ingin memperoleh sesuatu, karena ingin memperoleh mujizat, karena ingin memperoleh berkat yang berkelimpahan. Nah, pagi ini apa yang menjadi prioritas kita ketika kita mengikut Tuhan? Inilah yang menjadi pergumulan kita bersama. Mari kita memiliki tujuan yang benar. Prioritas utama kita mengikut Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya jalan keselamatan. Jangan ada motivasi yang lain. Percayalah, kalau kita mengutamakan Tuhan, hal-hal yang lain Tuhan tambahkan. Tuhan Yesus pernah berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mari mengikut Tuhan dengan memprioritaskan bahwa Dialah juru selamat yang mampu menyelamatkan kita. Dan semua kebutuhan kita, semua yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami memprioritaskan dalam kami mengiring Engkau. Tuhan, berkatilah supaya kami tetap setia kepadamu. Kami percaya kepada Engkau karena Engkaulah Tuhan kami, juru selamat kami, dan hanya Engkau yang mampu membawa kami sampai ke surga-Mu yang kekal. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami tetap percaya dan tetap setia kepadamu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia.